Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai 10 sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 13 sampai 19 Agustus tahun 2023. Bunyinya sebagai berikut. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju perang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, nafiri dipakai untuk memberi isyarat atau tanda. Biasanya dibuat dari tanduk domba jantan. Ini tercatat dalam Imamat pasal 20 ayat 9 dan juga Yeskiel pasal 33 ayat 4 dan 5. Sebab itu kata nafiri lebih banyak terbaca dalam Alkitab daripada kata trompet, sebagaimana tersurat di dalam bacaan kita saat ini Bilangan 10 ayat 1 sampai 10. Saudara, pengalaman Israel sebelumnya dengan nafiri tercatat dalam Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai 20. Di bagian itu, istilah-istilah yang berasal dari bahasa Kanaan dan Fenisia mengacu kepada bunyi nafiri yang terbuat dari tanduk kambing jantan yang menyertai guntur dan kilat yang mengerikan di Gunung Sinai. Ini yang disajikan adalah jenis nafiri yang sama sekali berbeda, yaitu yang terbuat dari perak yang berbentuk pipa panjang yang ujungnya melebar. Sejak saat itu, orang Ibrani memakai alat khusus ini sebagai ketetapan untuk selama-lamanya untuk maksud-maksud kudus saja. Ini dapat kita baca di dalam Bilangan pasal 31 ayat 6, 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 13, juga dalam Esra 3 ayat 10. Allah juga memerintahkan beragam tanda panggilan. 2 nafiri yang ditiup bersamaan berarti seluruh umat dipanggil untuk berkumpul di pintu kemah suci. Dan jika yang ditiup adalah 1 nafiri, maka yang dipanggil hanya kepala suku saja. Di dalam Alkitab dibedakan antara sekedar meniup untuk mengumpulkan bangsa itu dengan meniup keras-keras sebagai tanda kemah harus dibongkar. Para imam harus meniup tanda semboyan dengan keras ketika maju berperang agar Israel diingat di hadapan Tuhan. Mereka juga selanjutnya harus meniup nafiri pada saat perayaan, ketika bulan baru, serta ketika upacara mempersembahkan kurban bakaran dan kurban pendamaian. Tidak diragukan lagi bahwa Rasul Paulus memikirkan alat-alat ini
ketika ia secara kiasan mengacu pada nafiri dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 8. Saudara-saudara, Allah tidak pernah melepaskan perhatian saat bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ada tiang awan yang merupakan tanda penyertaan dan pimpinan Allah atas mereka. Tuhan menetapkan perlengkapan tambahan bagi perjalanan mereka, yakni 2 buah nafiri perak, sebuah alat tiup berbentuk seperti trompet. Nafiri ini berfungsi untuk memberi komando kepada umat, kapan harus berkumpul dan kapan waktu untuk berangkat dari lokasi mereka berkemah saat itu. Ketika mereka harus berperang melawan bangsa Kanaan, nafiri juga memainkan peranannya. Imam akan meniup nafiri sebagai panggilan bagi umat agar mempersenjatai diri. Juga akan mengingatkan umat untuk meminta pertolongan Allah, agar Allah melepaskan mereka dari tangan musuh. Begitu pula saat mempersembahkan korban untuk menandai hari raya dan hari pertama tiap bulan. Nafiri harus ditiup untuk mengingatkan Tuhan akan keberadaan mereka. Dengan kegunaan yang beragam, ada perbedaan bunyi yang membuat umat memahami makna tiupan nafiri saat itu. Tetapi ada satu catatan penting yang Tuhan berikan, yaitu nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Nafiri dipakai Tuhan untuk memudahkan menyatukan gerak umat Israel, baik dalam perjalanan di padang gurun, dalam peperangan, maupun dalam kehidupan beribadah. Lengking suara nafiri akan menentukan gerak kehidupan umat dan bisa juga dianggap sebagai simbol dari perintah dan kehendak Tuhan. Untuk itu, umat perlu memberi respons dan bertindak setelah memahami maknanya. Saudara-saudara, sejatinya inilah keinginan Allah dengan meniup nafiri, bangsa Israel menyandarkan langkah dan keputusan mereka selanjutnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan semata. Nafiri bukanlah wahana untuk memamerkan diri, tetapi alat untuk mengajar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, supaya rencana agungnya terlaksana. Kebesaran dan keagungan Allah tidak perlu dipamerkan, apalagi digembar-gemborkan, sebab Allah tidak butuh dibela. Bahkan Allah terlalu besar untuk kita bela. Ia adalah Allah yang menguasai semesta dengan seantero isinya. Walaupun Allah Maha Besar, ternyata Allah juga bisa memakai bahan alat yang sederhana menjadi alat membawa kemuliaannya. Demikian juga ini pun diingatkan bagi kita sebagai orang percaya. Kita pun memiliki tugas yang mirip dengan nafiri, yaitu memanggil orang agar menyaksikan keadaan Allah secara nyata. Sebagai orang yang sudah diselamatkan dan mengerti fungsi nafiri, apakah kita siap dipakai Tuhan menjadi nafiri-nafirinya untuk menyampaikan pesan keselamatan dan sukacita yang hendak Tuhan nyatakan ke seluruh umat manusia di bumi melalui kita? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.